Ramadan tiba. Oh, Ramadan tiba. Bukan. Jangan Ramadan dong. Udah mulai. Udah mulai nih. Udah mulai. Jadi kita Opening 3 sampai 5 menit. enggak masa dibaca 3 sampai 5 menit. Ada ya di sini. Biar kelihatan nih hari ini nih, biar kelihatan. Ada ini. Wow. Kok selip laptopnya gimana nih? Analis sudah bikin data loh. Iya. Jadi balik lagi sama kita. Ya, di penghujung Acara gelaran Acara ya. Piala Dunia. Piala Dunia. Duniaku. Piala duniaku. Bagus lagi ya. Piala duniaku. Setting sebelum syuting. Setting prepare. Ada kru. Kok ada kru? Iya kan? Jadi kita balik lagi nih, ya kan di penghujung. Hitungannya besok udah final. Besok udah final. Juara 3 nggak usah dihitung. Gak apa-apa lah. Yang hitung FIFA-nya aja, ya kan poin-poin. Biar ini. Biar top score. Ya, walaupun kita tahu menang kalah di Piala Dunia ini juga masuk ke poin FIFA. Peringkat FIFA betul. Padahal peringkat FIFA ujung-ujungnya targetnya Piala Dunia. Kalau misalkan menang Piala Dunia, poinnya paling gede. Betul. Jadi yang sekarang udah masuk ke final, udah jadi nomor 1, bisa jadi kebalap. Bener. Sama yang menang kalau dia nggak menang. Karena sekarang peringkat satunya adalah Spanyol. Emang ya? Udah ngalahin Prancis sama Argentina. Kalau misalkan Argentina masuk sebagai pemenang, maka peringkat 1 langsung dibalap lagi. Gitu. Tapi kita mulai lagi sekarang di sini nih. Opening khas podcast. Udah tadi kok opening dibaca. Kok prompternya dibaca? Kok MC? Apa gila. Kemarin semifinal udah ya. Semuanya di luar. Tebakannya gimana tebakan? Apa? Kandas. Gak ada mana. Sebenarnya bukan tebakan. Enggak, berarti tebakannya sesuai. Tapi dibalik. Iya. Yang kita dukung nggak usah didukung. Iya. Gue bingung lagi, maksudnya balik lagi ya, kalau udah 4 tim di semifinal udah bukan tim jelek-jelek. Bukan. Ya, udah keras. Peringkat 1 peringkat 4 FIFA, Pak. Udah nggak mungkin. Selalu bilang Inggris dari awal Tuchel pilihannya gimana apa segala macam, itu udah masuk semifinal. Nyampe, ternyata nyampe. Kirain bisa dihalangin sama Haaland kan? Nggak bisa. Nah, sekarang yang jadi pertempuran nih di final adalah Argentina versus Spanyol. Di mana yang satu adalah defending champion dari Piala Dunia dan juga the rising champion of Europe. Pemenang Euro 2024. Betul. Iya. Lo bayangin, ini yang gue kaget. Gimana kaget? Wah, kaget gitu kan? Kagak. Kaget gitu kan? Ya, gue kaget karena dari awal gue selalu ngomong kalau Spanyol itu tuh nggak pernah nunjukin performa maksimalnya. Ternyata gue yang selama ini ngeblur ngelihatnya. Mereka main santai, enjoy, sesuai sama pasenya aja. Pas lawan Prancis kemarin, kita bahas kali ya semifinal dulu kali ya. Sebelum kita masuk ke sana, kita bahas semifinalnya dulu kali ya. Gimana kalau kita ngomongin semifinal, ini ada yang pertama Prancis lawan Spanyol. Kurang apa kita mengunggulkan Prancis secara di atas kertas, di atas lapangan? Pelatihnya kurang pinter. Ternyata permainannya adalah ketika udah berada di tengah lapangan dan berani motong bola dan kasih operan ke depan. Prancis nih nggak lebih jago dari Spanyol untuk ngomongin motong dan juga nutup penyerangan. Benar. Gue sebelum podcast ini udah sering ngobrol sama Bebek di WhatsApp. Apa kabar kamu sayang? Jangan dong. Gue nanya sama Bebek, Spanyol gila banget nih bertahan dari pas pertandingan ya. Iya. Lo siapa menurut lo yang paling menonjol di pertahanan Spanyol kemarin untuk semifinal? Laport sama Kubarsi. Tapi ya emang 4-4-nya si Pedro Porro sama siapa? Cucu Cucurella berhasil menghentikan Dembele di kanan, gantian sama Olise, tetap juga nggak bisa ngapa-ngapain itu Olise. Itu ngeri banget.
Kacau. Dari atas posisi sebelah kiri dia kan, Hmm. abis Dembele. Olise masuk, abis Olise. Hmm. Nggak bisa masuk ke kotak penalti mereka. Si Mbappe bawa bola, tiba-tiba ada lagi si Kribo. Iya. Gua kayak gila nih Kribo. Udah gitu, wingback dia kan. Iya. Majunya ngeri banget, Bener. nggak takut dia motong bola dari 3/4 lapangan, coy. Diambil, dibawa ke kiri, umpan. Dan lo harus ingat di beberapa pertandingan Spanyol, assist dia dari umpan tuh ada 2 atau 3 Benar. Crossingnya crossingnya. bagus. Gila. Masalahnya ya, sekalinya Mbappe masuk ke dalam, kipernya juga jago. Kipernya juga jago. Unai Kipernya nggak nutupnya- nutupnya cepet banget. Itu kalau dia telat nutup, abis itu. Kalau masih DG kayak berapa itu Iya, golnya? nggak tahu. Susah memang Banyak. kalau kipernya orang Padang susah. Kenapa jadi orang Padang? Unai, udah Denai Simon. Unai Simon. Ada tuh. Padang. Padang Espana Ada. doi. Iya. Padang Espana. Jatuhnya kalau bikin apa namanya masakan, Padang. iya. Tapas gitu dia, masakan Padang tapas. Doi. Karena jadi matador harusnya. Gimana? Malah dijadiin rendang tuh. Ini dia nih. Gitu. Tapi Unai Simon Bener. Bagus. Pokoknya Spanyol nggak ada celah lah kemarin mainnya. dan ini justru malah yang ngebikin dugaan kita yang kemarin soal siapa kiper Terbaik. terbaik, dan kemarin kita ngomong kan Emiliano Martinez mau nggak mau nih karena Argentina Menyong. Menyong anjing Menyong. Ya walaupun gue nggak bisa nyalahin Mike Menyong ya, kemarin memang gol-golnya Spanyol juga bukan Penaltinya Oyarzabal bagus bagus banget, itu bulu banyak nggak salah deh cuy. Jadi, Bulu banyak kenapa banget. ke bulu arahnya? Kameranya ke bulu gimana, kamera ke bulu. Cucurella. Cucurella jujur, Cucurella Real Madrid langsung bawa gol doi. Dibilang katanya hari ini gue temenan, tapi besok balik La Liga kita udah bukan teman lagi. Teman lagi. Gila, keras. Tapi gimana? Kalau kita ngomongin barisan pertahanan sama barisan tengah ya Spanyol nih lawan Prancis. Yang biasanya kita kalau lagi ngomongin Prancis bertanding, kita tuh kayak yang gila Prancis 4-4 ya. Iya. Gua hari ini nggak bisa ngomong itu sih. Karena memang 4-4 itu nggak bisa dapat bola, nggak bisa gerak bola. Nggak Nggak dapet. bisa gerak. Gue lebih banyak ngelihat yang dapat bola itu Rabiot sama Upamecano ketimbang yang depan. Sumpah. Tchouaméni. Iya Tchouaméni. Ya akhirnya Rabiot juga diganti kan sama Kone. Iya. Itu sebenarnya Deschamps kurang berani tuh. Harusnya yang diganti itu salah satu antara 3 belakangnya Mbappe lah. Kalau Olise udah mati, Dembele udah mati, Barcola juga nggak ngapa-ngapain kan. Salah satu sih harusnya Gue diganti. menyayangkan banget ya, Barcola itu sebenarnya punya banyak kesempatan. Tapi again salahnya bukan di Barcola kalau menurut gue. Salahnya di Mesir. Bingung dia, Salah di Mesir. rapi banget, Bek. Bagus. Rapi banget. Lo nggak gini deh, lo kalau misalkan nyari-nyari kesalahan, gue nggak bisa ngelihat kesalahan apa yang ada di pertandingan Spanyol kemarin. Not even once, man. Bener. Nggak ada satupun. Kayak gini nih, ada gini, Olise itu sangat pintar nyari posisi. Iya. Dan bagian DMF sampai backnya Prancis itu jago juga untuk umpan ke depan. Iya. Setiap ada bola yang dilempar dari belakang ke depan, Counter gitu kan. Olise udah cari posisi bagus. Spanyol siap cuy. Iya. Potong. Gitu. Dan motongnya nggak pakai kepala atau badan, anjing kaki. Iya. Ya emang kayak gitu. Buat nahan pemain-pemain yang teknikal kayak macam Dembele sama Olise yang harus cepet motongnya. Kalau dia dikasih space, Ambis ya, kemakan lewat, langsung. bisa kemakan. Makanya Olise kayak begitu dia kontrol bola, balik badannya itu udah nggak bisa. Karena udah Yes. tempel sama Cucurella atau si Rodri kan. Ya, Nah, harusnya di situ karena di tengahnya udah kalah jauh nih, harusnya masuk ke 1 DM aja. Jadi 3 aja di depan. kan Mainin Kante. Kante harusnya. Kante. Terus ada Kante. Dan banyak orang yang Atau- bilang kenapa Kante nggak main? Iya. Kante nggak main? Atau waktu pas si Barcola diganti, jangan langsung diganti Dwi dulu. Ganti dulu 1 DM kan. Betul. Yang malah yang diganti Rabiot diganti Betul, sama betul. si Kone. Harusnya dari awal aja tuh si Barcola langsung ganti sama si Kone. Nah, Biar 3 tuh gua buat nahan si trio Rodri, Fabian Ruiz sama Olmo. Wah, kacau sih itu. gila sih. 3 midfield itu Gini loh. jenderal semua itu.
jangankan kita ngomongin yang dari tadi ya, ke belakang pemain depannya Prancis akhirnya nggak bisa maju lagi. Bahkan udah banyak banget bola-bola yang kepotong nggak sampai belakang. Bener. Iya, iya. Makanya tadi lo bilang kan boleh nggak ngalir ke mereka. Iya, orang di tengah udah habis. Bener. Dan Rodri nggak ragu untuk main kasar. Maksudnya kasar tuh dia fisikal yang apa namanya yang pas ya. Iya, main keras. Nah, tapi nggak bisa disalahin juga taktik yang dipakai sama Prancis. Mungkin emang dari awal mereka ngebaca permainan Spanyol tuh bisa di-counter dengan cara yang mereka pikirkan. Ya. Ternyata waktu lagi praktek, Spanyol pun mungkin udah memperkirakan Prancis kira-kira bakal main kayak gini nih. Nah, makanya tadi pakai teknikal yang lu bilang tadi tuh, Bek. Mungkin. Oh, tapi iya tau nggak sih, Bek, kalau misalkan kita lihat dari awal permainan di Piala Dunia, Perancis itu nggak pernah merubah cara mainnya. Emang nggak? Dan selalu berhasil. Benar. Karena mereka selalu menguasai lapangan tengah. Yes. Iya. Dan mainnya cepet kan. Si Rabiot sama Kone atau Tchouaméni megang bola, itu pasti langsung ke depan. Dan yang depan siap lari. Yang depan langsung antara passing langsung crossing atau dribbling mereka. Ya. Nah, mungkin ya, ini nggak tahu ya. Deschamps mikir ya udahlah Spanyol kan megang lapangan tengah nih, jadi biarin tetap main kayak gitu. Cuma mainnya cepat. Begitu si Rabiot atau Tchouaméni dapat bola langsung ke depan. Potong coy. Ternyata Spanyol mainnya terlalu sabar. Gila. Sabar banget, tektokannya di tengah, passing kanan, passing kiri. Jadi buat si dua holding midfieldernya Prancis ini kewalahan. Karena si tiga belakangnya Mbappe itu nggak ada yang ikutan turun tuh. Iya. Bahkan Mbappe yang malah ikutan turun sempat sekali. Gue malah berpikir dari yang waktu kita nonton pertandingannya Portugal lawan Spanyol yang sangat menjemukan. Iya. Capek banget. Kok dua-duanya nggak ada yang nyerang, kok dua-duanya segala macam. Gue ngerasa Spanyol sebenarnya lagi nerapin apa yang dilawan sama mereka di Prancis pas di Portugal. Tapi ternyata Portugal mainnya nggak sebegitu dominannya sama kayak Prancis, sehingga ya udah gitu. Ya, karena tengahnya Portugal itu bisa ngimbangin. Iya. Jadi mainnya sama-sama sabar. Sabar banget. Makanya jadi bosan kan? Iya. Kebanyakan main di tengah, nggak nyampe depan, nggak nyerang, ya udah. Begitulah hasilnya. Dan gol keduanya bagus ya. Gue kayak ya oke lah, gol pertama itu kan penalti. Gue harus akui penaltinya Yamal pinter banget. Nah, itu gue juga bingung kenapa Deschamps tiba-tiba dari awal mainin Theo Hernandez tiba-tiba mainin Lucas Digne. Nah, itu dia. Itu kesalahan pure 100% kesalahan Digne. Masa bola nanggung di kotak penalti Mau ditendang dia slow aja. Iya. Apa nungguin bola gitu. Harusnya langsung mending buang ke samping. Iya. Karena dia posisinya dia nggak ngeliat belakangnya dia. Dia nggak lihat belakang. Dia nggak ngeliat belakang. Nggak lihat belakang. Padahal Langsung dia tahu yang dia lawan adalah Lamine Yamal. Yang gerakannya cepet, bisa Nah. nyelip-nyelip. Benar, ya udah kelar lah itu. Dan gini, kalau kenapa gue memuji Yamal dengan performa dia di situ, kalau dia pakai gerakan dia yang biasa, dia akan ambil badan begini. Iya. Kalau ada kaki dia akan menghindar pasti. Gak mungkin dia badanin banget. Dia naruh badan dia kebalik. Iya. Gila. Begini. Udah siap. Udah Dan siap. emang sih Terus dia- tendang gua. Digne-nya panik kan, begitu dia nyundul, kontrol, balik badan, loh ada yang lari, Iya. kakinya naik. Zam kena sih Wah. langsung. Iya. Ya mau nggak mau kan itu udah terlanjur. Tapi kalau misalkan ngeliat dari sini ya, again ya. Jadi Spanyol yang bagus banget atau Prancis yang nggak perform? Spanyol yang bagus banget. Gue nggak pernah ngerasa Prancis nggak perform sebenarnya. Mungkin kalau lawannya bukan Spanyol kemarin udah beres sih. Karena nggak jelek mainnya. Cuma Bener, emang nggak ada. Nggak jelek. Mbappe bahkan sampai ke pas counter kan ada bagian yang emang kiper Spanyol pun harus maju. Nah itu yang tadi, yang Itu Unai bener- Simon. bener-bener Udah Denay ngeri. udah bener-bener Udah Denay. Prancis gimana caranya nih udah narik semua Iya. Spanyol, dia coba naik, Iya. Mbappe sendiri tetap gagal. Kayaknya itu satu-satunya error yang dilakukan pertahanan Spanyol deh. Itu Iya, dia. Kayak kaget gitu. naik Iya. semua kan. Naik semua terus kaget terobosannya masuk gitu. Iya, Justru yang gue kira Mbappe dapat satu terobosan ke depan dari Dembele, bisa balik. jebret yang dia tinggal sendirian, ada dua, udah dilewatin, dipotong lagi 3, akhirnya dia mesti ngambil kanan, ketutup lah dia, nggak bisa nendang. Gue ngerasa kayak anjing kecolongan, tapi masih bisa. Oh ini sih nggak kecolongan, mereka udah prepare. Iya. Bahkan itulah. di keadaan counter attack yang sederas itu, prepare gila. Parah. Iya. Ya itulah Prancis Spanyol. Kita sekarang Kita sekarang ke, salah ya. bahas itu Argentina Inggris nih. Argentina Inggris. Gua
Dari kick off tuh. Dari menit 1 Dari udah kick off tuh udah panas. dari yang kita ngelihat sepak bola indah di semifinal 1 jadi sepak bola Liga Arkham. Iya, gua ngerasa timnas Inggris dipaksa main Sunday League ya. Hah? Total- Liga Petani. Total football. Iya, jujur gua harus akui ya kan, Amerika Latin lo. Waduh. Yang Gimana? doain banyak ya. Gimana? Apa yang menurut lo membuat Inggris kalah tuh apa? Gua ngerasa Inggris terlalu tergesa-gesa untuk merubah strategi di tengah permainan saat mereka udah masukin 1 angka. Betul, setuju gue. Iya. Gua harus akui Thomas Tuchel yang dari awal rosternya dia, pilihan pemainnya itu di luar nalarnya orang-orang normal. Harusnya nama-nama besar dong, nama-nama besar Inggris lebih banyak. Ternyata sampai semifinal gue ngerasa Thomas Tuchel ternyata ini yang dibawa sama dia, the balance. Dia naruh orang-orang yang Sesuai sama apa taktiknya dia. less ego. Benar. Bahkan kalau lo lihat se-egoisnya Bellingham, ketika ditemenin sama temen-temennya yang less ego, dia malah ikut. Benar. Jadi berbaur, jadi enak mainnya. Harry Kane juga malah kelihatan banget kalau dia sosok yang beneran dipandang jadinya. Nggak ada yang beradu di sini. Betul. Semuanya bagus. Ya mungkin kalau kita lihat Prancis kan, ada Mbappe. Tapi yang lainnya ya sama, nggak ada masalah. Tapi Inggris buat gue balance. Ketika mereka Ketemu sama tim Tarkam, ya Argentina sih menurut gua Argentina being Argentina aja. Ya emang begitu gaya mainnya dari dulu. nggak berubah ya Nggak sebenarnya. berubah. Iya. Ya kita lihatlah Piala Dunia sebelumnya yang ribut sama Belanda tuh. Ribut sama Belanda 2022. Ya itu juga ya emang begitu gayanya Argentina kan. Paredes kan tuh. Hmm. Paredes juga kan kemarin Paredes, Enzo gitu Iya. kan. Paredes, Enzo, De Paul. Terus tiba-tiba De Paul masuk kan. Wah, ini kurang preman nih. Masukin satu lagi preman gitu. Tapi emang kayaknya ngaruh juga di mental lawan memang. Bener. Untuk main kayak gitu tuh di mana lu udah bisa ngontrol emosinya lawan untuk emosian dia nih. Itu mungkin jadi lebih gampang ditebak buat dia main atau digocek-gocek. Atau itu juga yang bisa gue bilang salah satu kelemahan Inggris. Karena yang dibawa adalah kebanyakan pemain-pemain yang secara ego, secara level emosional itu beneran yang bukan yang level tinggi. Ketika mereka diadu sama emosi sama keras kayak gitu, mungkin mental nggak ready coy. Beda sama tim-tim kayak lo lihat Belanda deh. Lo lihat tuh si tinggi siapa ya? Liverpool. Virgil van Dijk. Dia teriak, yang lain teriak coy. Iya. Dan gue ngerasa kan again kaptennya kan good boy. Good boy. Harry Haji Kahane good boy. Yang ribut kan Bellingham doang. Bellingham karena masih Iya. muda. Masih muda. Dan isinya kan isi main Argentina kan rivalnya Madrid semua itu. Ada Messi ya mereka nggak ketemu lah ya. Tapi kan sebagian besar kan Atletico Madrid tuh. Yes. Makanya Bawah makanya. kerasa banget. Simeone. Ada bapaknya. Sebel banget. Makanya dari emosi-emosi itu juga yang bikin konsen mereka juga mungkin ada pecah-pecahnya juga. Dan gue harus menarik kalimat gue sebelumnya, ya kan, pemain yang fungsinya adalah tidak punya fungsi. Gue nggak pernah bilang dia nggak punya fungsi. Gue. Walaupun dia tim rival pemain rival tim gue. Karena ternyata di Piala Dunia sekarang, bener kata lo, super sub, assist, golin. Gila loh. Dia boleh. clutch banget tuh. Clutch. Dan gol kedua sudah dia. Padahal pendek. Apa? Pendek cuy. Gini, Dibanding sama Johnson, siapa yang back yang terakhir dimasukin? Burn tinggi banget kan. Nah problemnya waktu di sundulan itu posisi dia beneran ngecoh depannya untuk ngambil mundur, yang belakangnya nggak sempat maju. Sedangkan Pickford terlalu maju ke depan. Itu adalah keajaiban Lionel Messi. Dan yang gue harus akui juga, kemarin gue nonton cuma bisa komentar kayak gini. Tuh lo lihat tuh umpan apaan deh tuh kayak gitu. Sumpah semua umpannya ajaib. Gue gini ya, gue harus akui gue nggak sebegitu favoritin Argentina dengan cara permainan mereka yang kayak gitu. Tapi ketika bola nyentuh Messi, Pulga beda langsung, gila. Umur lo 38, gocekan mungkin gocekan udah nggak secepat dulu mungkin. Tapi kalau udah kesentuh sekali sama kaki dia, tetap nggak bisa direbut. susah. minimal 2 orang lewat dulu deh. Minimal 2 orang lewat, montar ujungnya keambil atau koper, minimal 2 orang lewat dulu. Gue nggak bisa bilang Lamine Yamal udah nyampe ke sana loh, belum loh.
untuk umur yang masih muda padahal ya. Emang beda cara main. Beda experience, Beda Iya. cara main. Kita nggak tahu latihnya Experience mal udah nanti beda. ya. Mungkin bisa. Cuma ya gitulah. Itu salah satu kecerdasannya Messi juga. Dia nggak begitu dia ngeliat ada 5 back di belakang, dia udah nggak main lagi di tengah. Gue Iya. di kanan terus, bodoh geser. amat, gue di kanan aja. Iya. Yang penting cari space aja. Nah itu salah satu egonya dia yang nggak ada. Maksud gue Dimiliki sama pemain lain. betul. Apalagi pemain-pemain besar yang sekali berdia. Iya. Siapapun itu. Bang Dodo. Iya, gua harus akui lah. Maksud gue gini. Contoh nih ya. Kita ambil Cristiano Ronaldo. Kita ambil Thierry Henry. Ah udahlah, males lah bahas Ronaldo lah. Bukan. Kita ambil pemain-pemain Ronaldo gede. botak aja, Ronaldo botak gimana? Let's say kita ambil pemain-pemain yang sekali berdia deh yang gede banget namanya. Ketika dia tahu posisinya di tengah, gue jangkar, gue senior, gue udah pasti dioper. Dia maunya kan gue di servis tuh. Ini timnya siap servis cuy. Betul. Dia bilang, Oh gitu, dia bilang gitu. tenang aja udah. Tahu banget. Wih, Dia kemarin nelfon. Di pager. Gua Di bilang, pager. Nggak, apa? Telepon ya. Bang Wet, wah, Beler apa Messi nih? Pakai bang gitu. Kok pakai Enggak, bang? ini antara Beler kok lebih tua? tua, ya kan? Dia, gue ngeliat soalnya dia tuh apa ya? Udah nggak dikejar, bro. Udah nggak dikejar lagi, Bek. Iya. Bek. Iya. Udahlah, lanjut lah. Lanjut kita sekarang ya. Kalau misalkan ngomong Satu lagi deh. apa? Menurut lo ada kontroversi nggak Inggris Argentina? Enggak ada dong. Gue rasa sih nggak. Kontroversi. Kontroversi. Nggak ada kontroversi. Cuman banyak ribut-ribut aja. Iya. Ya, Lumayan semprit-semprit aja memang wasitnya. kurang. Ya nggak tau lah. Udahlah capek lah kalau ngomongin kontroversi mah. Nggak ada habisnya. Enggak, gue ngerasa gila sekarang udah masuk final ya. Kalau masih di 32, masih di 16, lo ngomongin kontroversi silakan deh. Ini masih menentukan. Ini udah masuk final cuy. Lo udah nggak bisa mundur. Ini udah paling ujung gila. Kontroversi ataupun enggak udah. Kalau lo ngerasa ada yang nggak layak, ya dukung yang layak aja. Pilihan lo cuma 2 kok. Lo mau dukung siapa? Udah gitu doang kan. Balik lagi. Siapapun yang lo dukung, nggak usah sampai segitu. Iya. Ya, mau lu fans Messi, mau lu fans sama Ronaldo, nggak usah. Enggak. Biasa aja. Gue malah ngerasa Enggak. Maksudnya banyak nih kan kontroversi kan. Apa? Beda. beda. Iya. Beda. Enggak, lu salah. Geser dulu ke kiri. Benar. Mana cue card ini? MC-nya tahu cue card. Siapa yang VIP itu? Oh dibaca lah. Baca lagi. Udah lanjut. Langsung ke finalnya dulu. Langsung ke final lah. Kalau gue ngeliatnya sekarang siapa nih yang menjadi sosok nih kira-kira di final nanti? Sosok wasit. Kalau gue Wasit. VAR. Nah, nih menurut gua Argentina itu adalah antitesisnya permainannya Spanyol. Iya lagi. Gua pengen Spanyol yang menang sebenarnya, bukan pengen Spanyol yang menang. Gue Gua nggak pengen Argentina yang menang. Sebenarnya gitu, karena gua gak suka banget sama gayanya Argentina. Cuma dari gaya mainnya, ngelihat Spanyol lawan Prancis kayak apa, menurut gua Argentina tuh antitesisnya permainannya Spanyol. Coba lu bayangin, orang kayak Dani Olmo sama Fabian Ruiz yang mainnya elegan ketemu sama preman-preman pasar itu. Kuncinya, menurut gua kuncinya di Rodri nih. Bisa nggak Rodri nih ngejenderalin lapangan tengah? Ya Kita gak usah ngomong jenderal. nggak gini. Jangan ngomongin jenderal. Lo tadi Kapten. Lo tadi Kapten ngomong Rodri bener. Lo tadi ngomong gini kan. Messi kan harusnya di tengah, tapi dia lebih banyak main di Sama kanan. Bek kanan, bek kiri siapa bek kiri? Kribo. Pertanyaan gue nggak yakin sekali berkribo yang kayak gitu pun bisa menghadang Messi. Gue nggak yakin gue. Ya kita lihat lah gimana caranya. Tapi gue penasaran. Maksud gue gitu. Gue penasaran. buat stop. Kalau lo tadi bilang Rodri, gue malah ngerasa ini adalah salah satu langkah untuk ngasih tahu dunia apakah benar Rodri itu bukan Ballon d'Or yang salah. Karena kemarin kan, apaan nih Rodri Ballon d'Or Champions gitu kan. Kalau sampai dia nanti berhasil nih menjadi dominasi ya kan di pertandingan final, jadi Capitano Spanyol yang terbaik nih. Gue rasa sih, oh iya jelas. Karena emang gue gak ngerasa dia selama ini bermain buruk. Oke aja. Gimana Bob? Menurut lu Bob?
Jangan nganggur, Bob. Si nonton. Enggak, tapi kalau menurut gue sih gini, si Benar. Oh, belum. enggak. Belum. Ini kan nggak di-cut ya? Kok ngecek? Kok nggak nyuruh kru? Kok nggak ada kru? Tadi krunya ada yang jatuh. Belum Krunya makan. ada yang Gara-gara jatuh. gara-gara Krunya ada yang jatuh. Kok kru jatuh? Kok kru jatuh? Kasihan banget krunya. mau tau nggak kenapa? Mesen nasi Padang 3 kali, di cancel, jujur. Hari ini ada yang Belang. Masa Gar. syuting jam 2, mundur. Kenapa nasi Padang di cancel 3 kali, ye? Nasi Padang, gue bingung ada apa dengan nasi Padang. Itu. Pada dukung Prancis kayak nasi Padang. Parah. Ini una denai. Udah denai. Udah denai, Udah. udah denai, coy. Persiapan Ini lagi pada berangkat semua. Bikin coy. rendang buat kesana nanti. Iya, rendang kemenangan. Mana nih Coba, Rodri Rodri gimana Rodri? Bingung gue tadi mau ngomong apa. Oh, Rodri ya kebetulan ya kayak yang lu bilang tadi, mungkin karena kita nggak terlalu matiin pas awal-awal kali ya, Spanyolnya sendiri. Sebenarnya main dia oke, tapi kitanya yang mungkin fokus ke Erling Haaland, Kylian Mbappe. Kita fokus ke top scorer Oh, gitu. Jadi kita nggak terlalu ngeliatin permainan si Rodri. Itu. menarik. Spanyolnya sendiri juga nggak banyak yang Iya. ngegolin yang top scorer gitu, nggak terlalu kan. karena kita juga tahu mungkin mereka pemenang Euro 2024 ya. Tapi beneran yang nama gede yang kayak ada Mbappe, ada Messi. Nggak ada. Lamine Yamal masih baru. Iya, masih belum seterkenal itu. Dan Rodri Harusnya Alvaro Morata kan? Morata. Kapten loh. Gar. 24 loh, gila pemain gue itu. Setengah musim. Iya. Morata yang klubnya apa aja? Yang kalau dipasangin baju apa langsung main. Ini pemain Tarkam apa pemain Cabutan. Morata jujur Nankatsu kalau mau pakai Morata boleh, Nankatsu sama Miwa boleh. Itu RT sebelah kan dia ada. dijuluki ini dia. Pemain dengan money laundering gitu. Itu perantara money laundering gitu. Gile. Kan kalau dulu kan Nokia sebutannya apa? HP sejuta umat kan. Bener. Ini pemain sejuta klub. Kalah Ibrahimovic. Iya. Ibrahimovic kalah. Ya, tapi kita lihat kan, maksud gue rotasi pemain Spanyol yang kalau misalkan kita boleh bandingin dari zaman dulu punya Xavi, Iniesta, David Villa, ada Torres, Busquets, Pique, Puyol, Casillas, Oliver, Ramos semua. Nama gede semua tuh di depan sampai belakang. Allah deh, gue sampai pusing gue. Kecuali Capdevila. Cuma jago. Kenapa gue sampai pusing? Karena itu adalah hal yang tidak bisa deliver oleh timnas Inggris. Nama besar dikumpulin semua, tapi punya hasil ya Spanyol 2010 sampai 2012. 2008 sampai 2012. Nah, cuma ngelihat lagi balik ke Yang sekarang kan nggak seperti itu mewahnya. Mewah tapi tidak semewah itu. Barca banget kalau yang sekarang. Ya betul. Barca banget. Cuma kalau lu perhatiin, lu kan pada nonton nih Prancis Spanyol kan, Rodri mainnya kayak siapa? Kalau di Spanyol yang dulu. Rodri mainnya kayak siapa? Gue ngerasa dia mainnya kayak Xavi. Ini Busquets. Oh, Xavi kan santuy. Oh iya. Xavi santuy oper. Busquets tapi petarung. Busquets yang petarung. Busquets petarung. Kalau Busquets kan telenovela. Enggak, ya dia petarung juga sih. Cuma kan badannya gemuk. Kan Iya. Gue bahkan waktu itu mengeluarkan tesis ya kan, tesis S2 dong berarti. Anabel. Kuliah lu. Tesis Anabel kan analisa gembel gue. Anabel gue adalah Neymar sebelum masuk Barca tidak sejatuh itu permainannya. Di tackle jatuh tapi masih lari lagi. Pas masuk Barca dibisikin sama Busquets. Basket. Kalau jatuh Basket beda lagi. nama kota. Beda lagi Basket yang itu kan maksud lo ya. Iya. Kalau jatuh nggak usah bangun gitu. Gue ngerasa gitu. Bisik-bisik tuh. Kalau jatuh jatuhin lagi sekalian. Guling-guling. Iya, makanya. Yang denger David Luiz. Aduh. Waktu zaman di Chelsea kan gitu. Gua itu setim tuh. Second. lawan gua. Kribo. Iya. Kenapa ya Chelsea suka sama Big Back Kribo? Kenapa ya? Lanjut. Ya anyway. Lanjut. Lanjut Jam nih. Lionel Messi gimana tapi menurut lo? Messi. Ada kuotanya. Ya itu dari Messi mau. Gak tahu ya. Gue ngerasa
ya inilah antitesisnya Spanyol nih. Ya. Kayaknya bakal chaos sih permainan Spanyol. Kayaknya. Cuma tetap gue berharap Spanyol yang menang sih. Sekeos Inggris kemarin enggak lah ya harusnya. Enggak sih. sepanas Inggris kemarin kan harusnya Spanyol. Nah, kalau menurut lo permainan yang bisa dibawa di final nih, gimana menurut lo? Spanyol apakah harus menguasai lini tengah, ya kan? Gak boleh ngasih ruang ke Messi karena Messi sosok kita belum pernah ngeliat Messi mati sama sekali loh. Belum, masih hidup emang. Iya. Not even once Messi. Alhamdulillah masih hidup. Wow. Si panjang umur. Iya kan? Messi tiap pertandingan kalau gak ngegolin assist udah titik. Biasanya Itu adalah kemarin. takdir. Gue nggak tahu ya. Gak ngerti gua. Salah kan ya ngomong. Ya ada faktor ya itu tadi experience juga mungkin kan. Dia bisa neken egonya dia untuk di saat dia di push banget juga, di press banget juga, dijagain sama 3 orang. Ya udah daripada ngoper gue mending lu cari yang kosong tuh sana gitu. Bener. Dia bisa kayak gitu dianya ya. Dan final ini menjadi permainan dari tim-tim efektif yang dari awal kita bahas. Ini dua-duanya adalah tim yang bermain efektif. Tadi Bogel sempat bilang kan selalu ketinggalan duluan ya Argentina segala macam. Gue bahkan ngejulukin Argentina adalah tim 70++. Di atas 75 lu bilang 75++. Kaki-kaki. Iya, jatuhnya di atas menit 70 baru ngegas tuh. Satu umpan tabrak makin jadi. Maksud gue apakah Matador ini bisa mengendalikan banteng yang lagi Nah ini makanya Argentina dengan most efficient play-nya ya atau Spanyol yang dengan permainan sabarnya. Karena kita ngeliat di sini juga di Argentina sama Spanyol, ya kan kita lihat ada duel-duel yang bakal menarik di sini, ada Messi, Yamal, Enzo Pedri, McAllister, Rodri, Lautaro, Lenormand sama Alvarez atau Kubarsi. Ini yang gue lihat bakalan jadi yang bisa kita sorot ya di permainan final ya. Walaupun ya udahlah ya jam 2 pagi itu loh yang lawan Lautaro tadi kayak gue salah ketik loh. Gak tahu siapa itu. Ya itu si Gansun Sky kan tuh ya nggak apa-apa ya. Jatuhnya nggak masalah, aman. Nggak ada yang dilihat. Aman juga. Iya. Emang baca. Pedri juga belum tentu main kan sebenarnya kan. Iya, cuma kita tunggu lah ya. Kayak gimana? Ya oke lah. Golden Ball masih? Golden Ball. MVP. Iya. Nggak jadi Mbappe berarti ya? Enggak. Kemarin kan tebakannya manapun yang masuk final belum dan menang. Nggak tahu ya. Gue nggak tahu ya. Kayaknya udah 100% Messi dah. Sih. Udah 100% Walaupun Messi. kalah. Iya. Walaupun kalah. Gol sama asisnya nggak kehitung cuy. Maksudnya sih kehitung. Kehitung sih. Kalau nggak kehitung, ya berarti itu bisa ada yang salah. Golnya 8. Ada yang nggak kerja gitu. Iya, golnya 8. Asisnya berapa sih dia? 4 ya? Asisnya lebih ya? Kalau nggak salah 4 atau 5. Iya. Golnya 8, tapi karena dia yang masih lanjut dan asisnya lebih dari Mbappe itu asisnya cuma 3. Jadi kalaupun Messi nggak nambah gol lagi, tetap Golden Boot pasti akan di tangan Messi. Belum tentu. Kan kalau Golden Boot bukan Messi. Bukan. Kalau perebutan juara 3 tiba-tiba Mbappe 4 gol, oh iya benar. Bisa. Galak di terakhir. Sebenarnya kalau ngelihat dari ke belakang, banyak yang justru yang perebutan juara 3 malah banyak-banyakan gol di situ. Bukan, yang jadi poin terbaik. James Rodriguez. Benar. Terus si Diego Forlan. Iya kan. Dulu balik lagi 98 bahkan Golden Boot-nya Davor Suker. Nah ini ngelihat sini ya. Gue bahkan menyadarkan diri gue atas kalimat Bebe tadi. Dimana iya lagi juara 3 tuh gue nggak pernah perhatiin pertandingan perebutan juara 3 dari awal tadi ngomongnya dari juara 3-4 mesti kita perhatiin itu fungsinya. Bahkan juara 1-2 gue udah nggak males nontonnya benernya. Tetap nonton dong. Demi konten ini. Enggak juga. Oh enggak ya. Demi dukung Spanyol kan. Dukung Spanyol. Demi tidak mendukung Argentina. Iker Casillas. Gue ya oke lah. Best young player. Ya, udah jelas. Masa bukan dia? Masa dia? Michael Olise. Iya. Atau kawan dia? Kawan ya. Barcola. Enggak. Siapa di Spanyol yang muda juga? Amin Yamal. Satu lagi. Siapa? Dia ngomongin siapa? Pedri. Enggak lah, Pedri udah nggak muda. Main muda kan yang ngomongin? Iya muda. Yang muda lah. Muda. Siapa? Spanyol. Lalu. Oyarzabal. Bukan Oyarzabal. Muda. Baena. Muda. Baena.
Baina. Baina masih muda kan? Malam Baina. Malam baikku. Oh, Spanyol tuh Padang, gue kan ikut Spanyol. Marah cuy. Malam Baina. Kan gue udah bilang, kiper udah deh. Udah Dede Simon kan. Dede Simon. Kiri malam-malam Baina. Gue ingetin sama lo, orang Padang tuh kebanyakan belakangnya ada barat-barat ya kan? Wah, kacau tuh. Iya, pasti ada campuran nama. Lu ngomongin gua maksudnya. Iya kan, Rian West. Ryan. Ada Ryan Ryan West. West Enggak, West justru orang Padang depannya yang barat, Oh, gitu. belakangnya biasanya Caniago. Caniago, Robert. Pilihan. Lah Robert Robert apa Caniago? Robert Caniago. Iya gimana lo? Gila lu. Ini udah Denai, iya kan? Udah Denai. Malam Baina. Denai Simon cuy namanya dia. Ya, gol terbaik. Gol terbaik. Wah, gua enggak apa lagi. Gol terbaik iya. Karena golnya banyak banget ya. Piala Kan Dunia enggak pertandingannya banyak banget. Pertandingannya banyak ya. 48 tim itu. Dan banyak gol-gol. Banyak banget. Salah satu golnya si Norwegia yang lawan Inggris juga ya. Gol pertama bagus banget tuh. Gue malah lebih pengen ngebahas kayak yang gol terbaik, save terbaik ini nih after aja. Kenapa gue bilang after? Karena masih ada kemungkinan. Siapapun lagi. yang keluar kita bisa menurut gue. Nah, itu tuh lebih enak tuh kayaknya. Tapi so far. So far negara yang paling mengecewakan. Gila. Paling mengecewakan. Portugal lah gua. Erling Haaland. Enggak. Oh, masuk kecewa. Masa? Enggak lah. Kecewa. Gue kecewa sama Oh ya, enggak apa-apa itu pendapat lu sih. Iya, Gua kecewa. selorot. Enggak lu kecewa apa mengecewakan? Mengecewakan nih. Ini mengecewakan Negara yang nih. mengecewakan. Iya. Heeh. Portugal sih, Kecewa sih jatuhnya kecewa kali. Mengecewakan Oke, ya. yang mengecewakan. Berarti yang performance-nya di bawah ekspektasi lu. Brazil. Gua Berarti mau ngarep apa sih? Karena emang dari awal gue udah tahu gue akan kecewa dan benar mengecewakan itu. Berarti ekspektasi lu udah direndah dong. Iya, kalau gue Brazil berarti mengecewakan Brazil emang. Benar. Ya. Vinicius Junior loh. Iya. Iya makanya Vinicius. Ya, gitu sih. Gua nggak akan bahas panjang-panjang karena Gua mau bahas panjang Portugal. wow, kita sudah menuju ke akhir. Mendingan kita lihat aja Gua nanti kesel banget. pertandingan gimana. Enggak, gua kesel banget. Lu punya dua pemain holding midfielder juara Liga Champion, tapi mainnya kayak main Amerika aja. Iya benar. Main football gini. Bruno Fernandes tuh. Benar. Pemain salah satu midfielder terbaik di Iya. Premier League. Udah dibantu sama Benar. dua orang itu masa. Masih nggak bisa juga. Nggak dan selalu gagal nyampe pas depan gitu. Udahlah. Satu aja lah. Portugal. Kok Portugal? Argentina lawan Spanyol.